وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran satu hari satu halaman dan kita masih membahas surah Al-An'am yaitu pada halaman 143 surah Al-An'am ayat 119 sampai 124. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 919 fassala boleh dibaca fussila. Demikian juga harrama boleh dibaca hurrima. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan ada yang membaca fassala pakai tasdid. Ada yang tanpa tasdid yaitu fasala. Tetapi bacaan fasala ini adalah bacaan yang tidak mutawatir sehingga tidak boleh dijadikan sebagai bacaan Quran. Kemudian la yudillun, ini ya-nya boleh di fathah menjadi la yadillun. Beda artinya ya. Kalau yudillun menyesatkan, kalau yadillun tersesat. Kemudian pada ayat yang ke-122, mayitan. Ini ya-nya boleh ditasydid, mayitan. Kemudian non ketemu la, zuyyina lil. Nah, ini boleh idgham. Zuyyil lil. Jadi nonnya hilang. Menjadi lam. Kemudian pada ayat 124, risalatah. Nah, ini boleh lamnya dipanjangkan. Risalati. Bedanya cuma mufrad sama jamak saja. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah An'am ayat 119,
Wa ma lakum dan kenapakah kalian alla ta'kulu kalian tidak mau memakan mimma dari apa-apa yang dzukira telah disebut ismullahi nama Allah alaihi terhadapnya yaitu ketika menyembelihnya. Wa qad fassala dan sungguh Allah telah menjelaskan atau fussila telah dijelaskan lakum bagi kalian ma harrama apa yang Allah haramkan atau ma hurrima apa yang telah diharamkan alaikum atas kalian illa kecuali matturirtum apa yang kalian terpaksa ilaihi terhadapnya. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menegaskan ayat yang kemarin sudah kita bahas bahwa kalau sembelihan itu disembelih dengan membaca bismillah, maka sembelihannya menjadi halal. Kalau sembelihannya tidak disebut bismillah, nah maka tidak sepantasnya kita makan. Meskipun diperselisihkan oleh para ulama, nanti akan kita kupas lebih lanjut bagaimana perselisihan para ulama dalam hal tersebut. Tapi ringkasnya ayat ini menunjukkan bahwa yang disembelih dengan bismillah hendaklah dimakan karena halal. Dan ayat ini sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan dua syarat supaya sembelihan menjadi halal. Yang pertama ma'an haraddam, senjata yang mengalirkan darah. Berarti senjatanya tajam. Ketika digoreskan pada leher maka darah mengalir. Nah, ini syarat yang pertama. Wa dzikra smullahi alaihi dan sudah disebut nama Allah padanya. Ini syarat yang kedua. Jadi syarat yang pertama pada alatnya harus tajam. Kalau alatnya tidak tajam alias dipukuli sampai mati, nah ini tidak halal. Kemudian syarat yang kedua pada pelaku penyembelihan, yaitu dia sudah menyebutkan bismillah. Kalau belum menyebutkan bismillah maka fakuluhu ya tidak boleh dimakan. Tapi kalau sudah bismillah fakuluhu silahkan dimakan. Ini hadis muttafaqun alaih. Kemudian di sini Allah jelaskan telah dijelaskan kepada kalian apa yang diharamkan terhadap kalian. Ini yang dimaksud adalah pada surat yang lain, yaitu pada surat Al-Maidah ayat 3. Nah, itu penjelasan dari Allah apa-apa yang haram. Hurrimat alaikum diharamkan atas kalian apa saja? 1. Al-maitah bangkai, 2. Ad-dam darah, 3. Lahmul khinzir daging babi, 4. Ma uhilla li ghairillah bi sesuatu yang disembelih dengan menyebut selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya menyembelih mengatakan demi Lata atau demi Uzza sebagaimana tingkahnya orang-orang kafir Quraisy pada zaman dulu. Nah, maka ini haram. Kemudian Allah mengatakan illa matturirtum, kecuali yang kalian terpaksa. Artinya kalau terpaksa maka yang haram jadi halal. Adanya bangkai tapi tidak punya makanan selain bangkai tadi dan kita hampir mati, itu namanya terpaksa. Jadi terpaksa itu maksudnya apa? Kalau dibiarkan mati, itu terpaksa. Jadi sudah sangat lemah, tidak mungkin bisa hidup lagi tanpa makan bangkai tadi. Kalau ada bangkai ayam dengan anjing, maka mana yang kita pilih dalam kondisi terpaksa? Sama-sama haram, bangkai ayam haram, anjing haram. Nah, yang kita pilih adalah bangkai ayam. Kenapa? Karena ayam ini asalnya halal, menjadi bangkai menjadi haram. Tapi kalau anjing ini sejak asalnya memang apa? Haram. Nah, sehingga kita dahulukan yang haramnya lebih ringan, yaitu ayam bangkai tadi. Kenapa disebut ringan? Karena asalnya halal. Maka dari ayat ini diambil kaidah oleh para ulama. Kaidahnya mengatakan apa? Kaidahnya mengatakan ad-darurat tubihul mahdhurat. Ad-darurat kondisi darurat. Tubihu menyebabkan boleh al-mahdhurat, hal-hal yang dilarang. Makan bangkai haram. Tapi karena terpaksa darurat gimana? Halal. Nah, darurat itu harus disesuaikan kadar kebutuhan. Makan butuh berapa? 1 piring, jangan 2 piring. Kalau sudah makan 1 piring, ternyata bangkai ayam masih lezat. Nah, maka tanduk lagi, nambah lagi 1 piring lagi. Haram sudah. Yang 1 piringnya halal, yang 1 piring tambahannya haram. Kenapa? Dia sudah nggak membutuhkan lagi. Tapi ketika dibutuhkan maka halal. Kemudian Allah mengatakan wa inna dan sesungguhnya katsiran banyak orang la yudilluna sungguh mereka menyesatkan atau la yudilluna sungguh mereka sesat
bi ahwaihim, dengan sebab hawa nafsu mereka, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Inna rabbaka, sesungguhnya pemeliharamu, huwa dialah a'lam, lebih mengetahui, bil mu'tadin, terhadap orang-orang yang melampaui batas. Jadi banyak orang menyesatkan orang lain dengan nafsu mereka tanpa ilmu. Ditanya halal atau haram, langsung aja jawab halal, haram sesuai kemauan dia. Padahal tanpa ilmu, tanpa dasar. Nah, seperti ini tidak boleh. Maka dalam hadis yang sahih, Rasulullah menjelaskan bahwasanya kalau orang-orang yang alim sudah mati, nanti yang diangkat pemimpin orang-orang bodoh. Biqabdil ulama, Allah mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman. Sehingga kalau sudah tidak tersisa lagi satu orang alim pun, ittakhadhan nasu ru'asa juhalan. Maka mereka menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh, yang tidak paham agama. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Maka mereka ditanya, mereka memberikan fatwa tanpa dasar ilmu. Fadallu, maka mereka pun sesat, wa adallu, dan mereka menyesatkan orang lain. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka hati-hati menjadikan pemimpin orang yang tidak paham. Kalau dia melakukan satu kebobrokan, kita yang memilihnya ikut menanggung. Sehingga tidak boleh kita memilih orang yang bodoh terhadap agama untuk memimpin kita. Bagaimana kalau dia memimpinnya dengan kebodohan, sehingga kita menanggung kebodohan yang dia lakukan. 120. Wadharu, dan tinggalkanlah zahirul ismi, dosa yang tampak, wa batinah, dan dosa yang batin yang tidak tampak. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yaksibuna, melakukan al-ithma, dosa, sayujzauna, mereka akan dibalas, bima kanu, dengan apapun yang adalah mereka, yaqtarifun, mereka mengusahakan atau mengamalkan. Ayat ini menyuruh kita untuk meninggalkan semua maksiat, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Zahirul itsm, dosa yang tampak maksudnya dosa yang dilakukan terang-terangan. Banyak orang melihat. Misalnya orang minum minuman keras di pinggir jalan, nah banyak yang melihat. Wa batinah, dosa yang batin pun juga disuruh untuk ditinggalkan. Sehingga tidak boleh sembunyi-sembunyi minuman keras, sama saja. Karena di mata Allah, orang sembunyi-sembunyi dan orang terang-terangan itu sama, nggak ada bedanya. Orang sembunyi dengan orang terang-terangan itu beda cuma di kita saja, di mata kita manusia. Tapi di mata Allah sama saja. Dalilnya apa? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lain, yaitu pada surat Ar-Ra'd ayat 10. Sawa'um minkum man asarral qaul. Sama saja di antara kalian orang yang mensirkan ucapannya, wa man jahara bih, atau yang mengeraskan ucapannya, wa man huwa mustakhfin bil-lail, orang yang sembunyi-sembunyi malam hari, wa saribun bin-nahar, yang terang-terangan di siang hari atau berjalan di siang hari. Nah, ayatnya jelas mengatakan sawa. Bagi Allah sama, tidak ada bedanya. Sehingga semua maksiat Allah suruhkan untuk kita tinggalkan, baik yang zahir maupun yang batin. Ini tafsiran yang pertama untuk ayat ini. Ada tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua mengatakan zahirul ismi itu maksudnya adalah zina dengan para pelacur-pelacur yang memang mereka terkenal sebagai pelacur. Zaman dulu orang Arab kalau melacur maka caranya pasang bendera di depan rumah. Ini bendera tanda saya adalah pelacur. Sehingga laki-laki hidung belang bisa mengetuk pintu rumah tersebut. Kemudian masuk, zina. Selesai bayar, pergi. Nah, itu namanya apa? Zina yang terang-terangan. Karena memasuki rumah-rumah yang sudah ada tanda benderanya. Berarti terang-terangan. Ketika dia masuk rumah tadi, orang banyak melihat. Adapun batinah, ini maksudnya adalah berzina dengan gundiknya. Mempunyai istri simpanan yang bukan istri. Kalau istri simpanan maksudnya adalah sah sebagai istri, ya itu kurang afdal saja. Kenapa nggak ngasih tahu istri yang pertama? Tapi yang dimaksud istri simpanan yang saya maksud di sini adalah dia tidak melakukan akad nikah dengan yang disebut istri simpanan tadi, wanita simpanan itu. Jadi kemana-mana bersama wanita tersebut, padahal bukan suami istri, tapi sembunyi-sembunyi dari
istrinya yang lain, istrinya yang sah. Nah, itu berarti adalah zina yang batin, yang tidak tampak. Orang tidak tahu bahwa itu melakukan zina. Kemudian ayat 121. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian memakan mimma lam yudhkar ismullahi alaih, dari apa yang belum disebut nama Allah terhadapnya. Wa innahu lafisqa, sungguh hal itu termasuk fasik. Wa inna syayatin, dan sesungguhnya setan-setan, la yuhuna ila awliyaihim, sungguh mereka membisikkan kepada wali-wali mereka, liujadilukum, supaya mereka mendebat kalian. Wa in ata'tumuhum, dan jika kalian mentaati mereka, innakum lamusyrikun, sungguh kalian telah menjadi orang-orang yang syirik. Nah, ayat ini diperselisihkan oleh para ulama. Apa maksudnya? Jangan memakan sesuatu yang belum disebut nama Allah padanya. Perselisihan ini sumbernya dari perselisihan tentang hukum membaca bismillah pada saat menyembelih. Apakah membaca bismillah pada saat menyembelih wajib atau tidak? Ada tiga pendapat. Pendapat mayoritas para ulama bahwa menyembelih wajib membaca bismillah. Tetapi kalau lupa dimaafkan. Ini mayoritas para ulama. Sebagian ulama mengatakan menyembelih wajib baca bismillah. Kalau lupa atau sengaja sama saja. Sembelihnya jadi haram. Salah kamu lupa, nggak boleh lupa. Pendapat yang ketiga, pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, membaca bismillah hanyalah sunnah. Sehingga kalau ada seorang muslim menyembelih tanpa baca bismillah, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik sengaja ataupun lupa, tetap halal sembelihannya. Nah, maka kata-kata ini, sesuatu yang tidak disebut nama Allah padanya. Ini kalau menurut Imam Syafi'i, bukan sembelihan yang belum dibismillahi, bukan. Tapi kata Imam Syafi'i, yang dimaksud adalah sembelihan yang ketika menyembelih disebut nama selain Allah. Misalnya seseorang mengatakan demi Lata, kemudian disembelih. Demi Uzza disembelih. Nah, itulah makna dari lam yudhkar ismullah. Tidak disebut nama Allah alias disebut nama selain Allah. Ini tafsiran Imam Syafi'i. Apakah tafsiran Imam Syafi'i ini cukup kuat? Cukup kuat sebenarnya. Kenapa? Karena kita temukan dalam ayat yang lain. Pada surat Al-An'am ayat 145. Ini kan ayat lain. Kalau tadi ayat berapa? 120. Nah, nanti antum lihat ayat 145. Allah katakan au fisqan, atau sesuatu yang fasik, uhilla li ghairillahi bih, yang disembelih untuk selain Allah. Nah, di sini Allah menyebut sesuatu yang fasik itu yang disembelih untuk selain Allah. Demi Lata, demi Uzza. Maka kalau pada ayat tadi 121 tadi Allah mengatakan wa innahu lafisqa, sesungguhnya dia itu adalah fasik, berarti tafsirannya sama dong. Fasik itu gimana? Fasik itu ketika disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Maka dari sisi ini tafsiran Imam Syafi'i cukup kuat. Tadi saya sarankan panjenengan pakai tafsiran mayoritas para ulama. Madhab Hanafi, madhab Maliki yang masyhur, dan madhab Hambali yang masyhur. Semuanya mengatakan wajib baca bismillah. Tapi kalau lupa, dimaafkan. Nah, sekarang kenapa lupa dimaafkan? Karena berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, Inna Allah Taala wada'a an ummatil khata'. Allah sudah memaafkan untuk umatku kesalahan, wan nisyana, dan lupa, wa mastukrihu alaih, dan sesuatu yang dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Berarti lupa dimaafkan. Maka masih halal sembelihnya orang yang lupa membaca bismillah. Kemudian kata-kata ini wa innahu lafisqa, sungguh itu adalah fasik. Nah, itu ini kembali ke mana ini? Itu apa? Ada yang mengatakan kembali kepada malam, sembelihan yang belum disebut nama Allah padanya, itu fasik. Jadi barangnya itu fasik. Fasik itu apa? Keluar dari ketaatan kepada Allah, jelek. Ada yang mengatakan sesungguhnya itu maksudnya perbuatan tersebut, yaitu perbuatan menyembelih tanpa membaca bismillah. Perbuatannya perbuatan fasik. Nah, maka bisa dikembalikan kepada perbuatannya atau kepada sembelihannya.
Kemudian Allah mengatakan sesungguhnya setan memberikan bisikan kepada wali mereka untuk mendebat kalian. Yaitu mendebat dalam hal haramnya bangkai tadi. Atau haramnya apa yang disembelih dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir mengatakan kepada kaum muslimin, "Wahai muslimin, kalian tuh aneh. Binatang yang kalian bunuh halal, tetapi binatang yang dibunuh oleh Allah haram. Masa yang membunuh Allah malah haram? Bangkai itu kan yang membunuh Allah kan? Dia sudah tua atau dia sakit kemudian mati. Siapa yang mau bikin mati? Allah kan? Nah, berarti sembeliannya Allah kalian haramkan, sembelian kalian malah kalian halalkan. Nah, maka begitu umat Islam diledek seperti itu, Allah turunkan ayat ini. Setan memang kasih wahyu kepada wali mereka untuk mendebat kalian dengan ucapan tersebut. Maka Allah tegur kaum muslimin, kalau kalian taati mereka, berarti kalian syirik. Ini menunjukkan bahwa mentaati setan atau mentaati orang kafir sudah menjadi apa? Musyrik, syirik, kafir. Tapi kapan mentaati orang kafir menjadi kafir? Apabila kita mentaati orang kafir dalam keadaan meyakini bahwa dia adalah Tuhan yang wajib atau berhak ditaati. Tapi kalau tanpa meyakini itu enggak kafir. Misalnya panjenengan disuruh makan babi sambil ditembak, ditodongkan pistol. Kalau enggak makan maka saya tembak mati. Nah, akhirnya panjenengan taat makan babi tadi. Apakah kafir? Enggak kafir. Kenapa? Karena kita makannya tidak sambil meyakini bahwa dia sebagai Tuhan yang berhak untuk diagungkan atau ditaati. Taunya dari mana penjelasan seperti ini? Dari kalam Allah dalam Al-Quran. Pada surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai rob-rob sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ditafsirkan oleh Nabi, maksudnya mereka mentaati perkataan pendeta-pendeta mereka sambil meyakini bahwa pendeta itu adalah rob, adalah Tuhan selain Allah. Jadi meyakini bahwa pendeta itu punya hak untuk menghalalkan, mengharamkan sebagaimana Allah punya hak. Nah, itu berarti meyakini pendeta adalah apa? Pendeta itu seperti Tuhan, sebagai roh. Nah, itu yang menyebabkan menjadi musyrik. Maka kalimat ini ya, kalau kalian taati mereka dan meyakini bahwa mereka sebagai roh, sebagai orang yang berhak untuk membuat hukum halal haram, maka innakum la musyrikun. Kafir musyrik sudah. Murtad. Ayat 121. Awaman kana mayyita. Apakah orang yang dulunya mati? Mati maksudnya kafir, hatinya mati. Fa'ahyainahu lalu kami hidupkan dia, yaitu dikasih iman, dikasih hidayah, akhirnya hatinya hidup. Wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan bagi dia ada sinar. Sinar dari sini maksudnya apa? Islam. Yamshi bihi finnas, yang dia berjalan dengan sinar tadi di tengah-tengah manusia. Apakah itu kaman seperti orang yang masaluhu perumpamaannya fil dhulumat di dalam kegelapan-kegelapan, maksudnya kesesatan-kesesatan, laisa bi kharijin minha, yang tidak bisa keluar darinya. Ini pertanyaan enggak butuh jawaban karena pasti beda. Apakah orang yang dulunya mati kemudian dihidupkan oleh Allah, apakah sama dengan orang yang terus-menerus dalam kegelapan tidak pernah bisa keluar? Ya tidak mungkin sama. Contohnya kayak siapa? Contohnya dicontohkan oleh para ulama, misalnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dulu mayit, kafir. Bahkan dia mengambil pedang ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi datang ke Masjidil Haram, melihat Nabi Muhammad baca Quran, salat tahajud, maka dia dengarkan. Oh, ternyata Quran indah. Akhirnya nggak jadi membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah bacaan-bacaan Quran itu merasuk dalam hati beliau. Dan itu awal mula Sayyidina Umar tertarik Islam. Akhirnya jadi muslim, bahkan jadi sahabat Nabi yang terdekat. Abu Bakar, Umar terdekat. Nah, itu perumpamaan orang yang pertama. Adapun orang yang kedua yang berdalam kesesatan-kesesatan, contohnya jelas ya, Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka nggak bisa keluar dari kesesatan sama sekali. Karena sudah ditetapkan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah katakan kadzalika, seperti itulah zuyyina, dihias-hiasi lil kafirin, bagi orang-orang kafir, maka ya'malun, apa yang mereka amalkan. Maksudnya orang-orang kafir itu menganggap bahwa kekafiran mereka itu baik. Pernah nggak melihat orang menyembah Tuhan mereka di vihara? Nah, mereka menyembah Tuhan arca di vihara, menganggap bahwa itu perbuatan baik. Bagi kita kan nggak masuk akal. Masa arca gitu nggak bisa bergerak aja disembah. Nah, bagi mereka baik. Nah, itu berarti apa? Zuyin, dihias-hiasi. Yang asalnya jelek, maka tampaknya bagi mereka seperti kebaikan. Yang menghias-hiasi siapa? Ya tentu saja adalah syaitan. A'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian kembali ke kata-kata dari zulumat, kegelapan-kegelapan. Ini mengingatkan kita satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia di dalam kegelapan. Kemudian Allah ciptakan sinar dan Allah lemparkan sinar itu kepada mereka. Maka siapa yang terkena sinar itu nanti kalau lahir ke dunia, dia akan menjadi seorang muslim, mati muslim. Yang di dalam kegelapan tadi tidak dapat sinar, maka kalau dia muncul di dunia, dia menjadi orang yang kafir. Nah, ketika Allah lemparkan sinar itu, makhluk-makhluk Allah yang diciptakan itu yang lebih banyak adalah yang tidak terkena sinar. Karena itu, kalau panjenengan sekarang ini sebagai seorang muslim dan nanti juga mati sebagai muslim, berarti tanda bahwa dulu termasuk yang terkena apa? Sinar. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang terkena sinar sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Satu, dua, tiga. Wa kadzalika, dan seperti itulah ja'alna, kami jadikan fi kulli qaryatin, dalam setiap desa, akabira, pembesar-pembesar, mujrimiha, yang pelaku-pelaku dosa padanya, liyamkuru fiha, supaya mereka berbuat makar di dalam desa tadi. Wa ma yamkuruna, dan tidaklah mereka berbuat makar illa bi anfusihim, kecuali mengenai diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, sementara mereka tidak menyadari. Ayat ini termasuk ayat yang menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah, wahai Muhammad, kamu sabar. Kamu sekarang menghadapi tokoh-tokoh kafir Quraisy yang keruncuk-keruncuk, yang rakyat jelata, mereka masuk Islam, tapi tokoh-tokohnya nggak mau masuk Islam. Itu sudah sunnatullah sejak dulu seperti itu. Fi kulli qaryah, pada setiap desa yang Allah Nabi utus padanya, seperti itu. Nabi diutus, yang masuk Islam siapa? Orang-orang rakyat jelata, orang-orang miskin rata-rata. Sementara orang-orang kaya sombong-sombong mereka. Mereka mengatakan, kamu ngaku jadi nabi, kamu nggak punya harta banyak aja kok. Kami lebih baik, harta kami lebih banyak. Kalau Allah memilih nabi, ya pasti kita yang lebih berhak jadi nabi, bukan kamu. Jadi maksudnya, mereka mengejek nabi-nabi mereka sehingga mereka tidak mau beriman terhadap nabi-nabi mereka. Nah, maka Allah mengatakan, kadzalika, ya seperti itulah wahai Muhammad. Sebagaimana kamu mengalami hal itu, maka itu juga dialami oleh setiap nabi yang dikirim pada desa-desa yang lain. Jadi maksudnya, kamu sabar saja. Kenapa? Karena nabi-nabi dulu mengalami yang sama, akhirnya ditolong oleh Allah. Kamu juga akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini kata-kata makar. Yang dimaksud pada ayat ini, kata Ibnu Katsir, makar di sini maksudnya adalah mereka mengajak orang-orang lain atau anak-anak buah mereka, rakyat mereka, untuk meninggalkan kebenaran yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW dan semua nabi itu. Jadi yang dimaksud makar adalah usaha untuk menyesatkan orang lain supaya tidak mau mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh nabi tadi. Hal ini kita bisa dapatkan dalam ayat-ayat yang lain. Misalnya pada surat Saba ayat 33. Bal makrul laili wan nahari il ta'muruna an nakfura billah. Makar siang hari yang kalian lakukan, yaitu menyuruh kami untuk kafir kepada Allah. Ini perkataan para rakyat yang mengikuti mereka besok di akhirat. Mereka di akhirat ketika masuk neraka, kumpul di neraka, mereka menyalahkan ketua-ketua mereka. Dulu yang berbuat makar kalian. Kami hanya mendengarkan, akhirnya kita terpancing oleh ajangan kalian, sehingga kami jadi sesat seperti kalian.
Demikian juga pada surat Nuh ayat 22, wa makaru makran kubbara. Mereka berbuat makar yang besar. Apa makarnya? Wa qalu la tadharunna alihatakum. Mereka katakan, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan yang sudah kalian sembah. Nah, inilah makar yang dimaksud pada ayat ini, yaitu mengajak orang yang lain untuk ikut sama mereka di dalam kesesatan. Nah, Allah katakan mereka berbuat makar itu kembali akibatnya kepada mereka sendiri. Karena orang yang mengajak kepada kesesatan itu nanti dosanya bertumpuk-tumpuk. Mengajak orang berbuat jelek satu orang, berarti dosa satu orang ini ditumpukkan pada orang yang ngajak itu. Ngajak 5 orang, dosa 5 orang itu ditumpukkan sama dia. Ngajak 100, semakin banyak sama. Tanpa mengurangi dosanya orang-orang yang berbuat dosa tadi. Di 10 orang diajak maksiat, semuanya ikut maksiat. 10 ini dosa, tapi yang ngajak ini dosanya 11. Karena nanggung dosa 10 orang plus dosa yang dia lakukan. Kemudian Allah mengatakan, dan ini penutup untuk tafsir kita pada pertemuan kali ini. Wa idza, dan apabila ja'atuhum, datang kepada mereka ayatun ayat, qalu, mereka mengatakan, lan nu'mina, kami tidak akan beriman hatta nu'ta, sehingga kami diberi mithlama utiya, seperti apa yang diberikan Rasulullah kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya mereka merasa bahwa mereka yang berhak untuk jadi rasul. Nabi Muhammad nggak berhak. Kenapa? Orang miskin. Nabi Muhammad nggak berhak. Kenapa? Dia anak yatim, nggak punya pengaruh di kampungnya, sehingga tidak berhak. Kami tokoh-tokoh yang lebih berhak. Nah, maka Allah jawab, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalati. Allah lebih paham di mana Allah akan meletakkan risalahnya. Maksudnya siapa yang berhak jadi rasul itu Allah lebih paham. Sama dengan rizki ya. Allah kasih rizki kaya, Allah kasih rizki sedikit sehingga miskin. Nah, itu Allah yang lebih tahu siapa yang pantasnya kaya, siapa yang pantasnya miskin. Maka kalau kita dibikin kaya oleh Allah, kemudian kita syukur, memang itu pantas. Kenapa pantas? Karena kalau kita tidak syukur, nah, nanti berarti akan dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang bersyukur pantas untuk dikasih apa? Kaya. Sehingga dia akan mensyukuri kekayaan tersebut, membagi-bagikannya kepada orang-orang yang lain, orang-orang miskin yang membutuhkan. Ayat ini semakna dengan ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Furqan ayat 41, "Wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwa." Kalau mereka melihat kamu wahai Muhammad, mereka mengejek kamu. Ahadzal ladzi ba'atsallahu rasulah. Apakah ini orang yang diutus oleh Allah sebagai rasul? Orang gembel kayak gini, Muhammad gini yang jadi rasul. Nah, mereka mengejek. Juga pada surat Az-Zukhruf ayat 31, wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'azim. Kenapa Quran tidak diturunkan oleh Allah kepada orang agung dari 2 kota, yaitu kota Makkah sama kota Taif? Maksudnya 2 tokohnya, kota Taif dan kota Makkah. Muhammad bukan termasuk tokoh, dia termasuk rakyat jelata biasa. Nah, maka Allah jawab, ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Apakah mereka yang berhak membagi-bagi rahmat Allah? Kok protes seperti itu? Nggak pantas mereka protes seperti itu. Terserah Allah, siapa yang diangkat Rasul, Allah lebih paham. Siapa yang dibikin kaya, siapa yang dibikin miskin, Allah lebih paham. Maka perkataan Ibnu Mas'ud sahih dalam Musnad Ahmad, dia mengatakan, Innallaha azza wa jalla nadhara fi qulubil ibadi. Allah melihat hati semua hamba-hambanya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairal qulub. Maka dia dapati hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling baik. Akhirnya beliau dipilih menjadi seorang nabi. Kemudian Allah melihat hati hamba-hamba yang lain. Ternyata Allah dapati hatinya para sahabat-sahabat Nabi adalah hati-hati terbaik, sehingga Allah pilih mereka sebagai pembela-pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu Allah lebih berhak untuk memilih siapa yang menjadi Rasul. Kita orang Jawa nggak boleh protes. Kenapa sih Allah kirim Rasul itu bahasa Arab? Kenapa nggak bahasa Jawa saja? Kenapa nggak dikirim di Indonesia? Kenapa di Arab Saudi? Nggak bisa protes kita. Terserah Allah. Allah lebih paham mana tempat paling pas untuk dikirim Rasul. Mana tempat paling pas untuk dikirim dakwah.
Kemudian Allah mengancam sayusibu akan menimpa alladzina ajramu, orang-orang yang berbuat dosa tadi, shagharun, kerendahan indallah, di hadapan Allah. Jadi Allah ancam yang tidak mau ikut Nabi yang diutus oleh Allah, maka mereka akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini semakna dengan apa, ayat ini semakna dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan waju'ila dzullu was-saghar, diletakkanlah kerendahan dan kehinaan ala man khalafa amri, bagi siapapun yang menyelisih perintah saya. Hadis riwayat Ahmad sahih. Nah, maka orang-orang kafir pasti akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di dunia mereka kaya, tapi akhirnya nanti di akhirat akan rendah. Makanya di sini Allah katakan indallah, rendahnya itu di hadapan Allah. Maksudnya kapan? Di akhirat. Di dunia belum tentu rendah. Di dunia bahkan bisa termasuk orang terkaya, termasuk orang paling berpengaruh, kayak Fir'aun misalnya. Siapa yang lebih berpengaruh daripada Fir'aun? Nggak ada di masa itu. Siapa lebih kaya? Nggak ada. Dia paling kaya, paling berpengaruh. Tapi rendah di hadapan Allah, sehingga matinya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan besok di akhirat akan dimasukkan dalam siksaan yang paling dahsyat. Allah katakan wa adzabun syadidun, dan juga siksaan yang dahsyat bima kanu yakfurun, dengan sebab makar-makar yang dulu mereka lakukan di dunia. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini benarnya dari Allah taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.